Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadli Akmal dengan NPM 10030130126 dari kelas D PAI de kelompok 7 Pancasila, yang akan membahas kajian tentang Indonesia dan keindonesiaan. Di Indonesia ini dan di forum global banyak pihak mencemaskan radikalisme dan politik identitas. Keduanya menjelma menjadi hantu dunia sebagai problem kehidupan kontemporer, seperti ditulis Francis Fukuyama dalam terbarunya Identity. Perspektif Islamnya, Islam memang agama, tapi kami di Indonesia sejak lama melalui tokoh Islam bangsa terus menggelorakan semangat keindonesiaan, keislaman, dan kemodernan. Kita selalu mengkaitkan antara Islam Indonesia dan kemodernan. Kita yakinkan umat Islam Indonesia bahwa kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang sedang tinggal di Indonesia. Bagaimanapun, keindonesiaan kita itulah yang harus lebih dikedepankan dalam menjalani kehidupan keagamaan kita, termasuk kehidupan fenomena atau problem empiriknya, yaitu adalah berdasarkan hasil penelusuran terdapat beberapa fenomena dan kajian empiris terkait pemahaman keindonesiaan. Ini termasuk representasi keindonesiaan, konsep kebangsaan dan kenegaraan penting dalam memahami Indonesia secara keseluruhan. Film digunakan sebagai media untuk mengangkat isu-isu sosial dan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran budaya melalui hiburan. Lalu berikutnya Pembahasannya adalah memahami keindonesiaan adalah konsep yang penting dalam konteks masyarakat Indonesia. Ini melibatkan pemahaman tentang identitas budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang membentuk Indonesia sebagai sebuah bangsa. Beberapa aspek yang dapat dibahas terkait dengan pemahaman keindonesiaan. 1. Keanekaragaman etnis dan budaya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam dalam hal etnis dan budaya. 2. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Indonesia dan memahami keindonesiaan. Lalu nilai-nilai yang diperoleh adalah keindonesiaan merupakan suatu perjalanan yang sangat dinamis dan sudah melalui berbagai tahapan, yang awalnya menjadikannya kenyataan politik, menjadikannya kenyataan hukum, dan sekarang sedang bergulat untuk meneguhkan Indonesia ini sebagai kenyataan kultural. Lalu yang kedua, saya akan membahas kajian dari Saudara Maulana Yusuf dengan NPM 10030123100. Indonesia merupakan negara kesatuan yang punya permasalahan erat dengan radikalisme, di mana ada pihak yang melakukan kekerasan dalam tatanan sosial dan politik. Modernisasi Indonesia dan keindonesiaan. Perspektif Islamnya adalah paham yang menolak sistem yang sudah ada dan menggantinya secara keseluruhan dengan jalan kekerasan yang dikaitkan dengan agama. Dalam perkembangan sejarah umat Islam, fenomena tindak kekerasan dilakukan oleh orang yang mengaku beragama Islam, sedangkan dalam perkembangan agama lainnya juga syarat dengan kekerasan. Dilihat dari beberapa kasus perang agama dan kolonialisme Barat atas dunia Muslim. Faktor lahirnya radikalisme karena ketidakadilan pola pikir hitam putih dan kecemasan pada masyarakat. Fenomena atau problem empirik
yaitu lahirnya Khawarij. Persoalan ini melatar belakangi timbulnya pemikiran Khawarij dan Ikhwanul Muslimin adalah beritik tolak pada persoalan politik atau kekuasaan dan tapuk pimpinan, namun dapat berubah secara drastis atau radikal dalam persoalan teologis atau agama, sehingga pemikiran tersebut secara tidak langsung memiliki dampak dalam perkembangan dunia Islam sampai sekarang. Kelompok Khawarij dan Ikhwanul Muslimin bisa dikelompokkan sebagai gerakan keagamaan yang memiliki operasi ideologi fundamentalistik. Lalu pembahasan analisis dan diskusinya adalah radikalisme adalah suatu paham atau keyakinan yang sangat kuat terhadap satu pandangan, tidak menghiraukan pendapat orang lain dan melupakan sejarah Islam, tidak komunikatif, dangkal dalam memahami ajaran agama yang bersifat tekstual tanpa memikirkan maksud utama dari disyariatkan oleh Islam. Radikalisme mengarah pada suatu kelompok atau gerakan tertentu yang menginginkan perubahan terhadap situasi yang ada dengan menjebol sampai ke akar-akarnya. Lalu nilai-nilai yang diperoleh. Nilai-nilai yang bisa kita perolehnya dengan musyawarah mufakat, menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunitas perdamaian dan bergabung dalam damai. Yang ketiga, saya akan membahas kajian dan teman saya yaitu Rifa Arina. Indonesia sebagai bangsa yang disatukan oleh pengalaman bersama Soekarno. Proklamator Indonesia mengatakan dengan jujur bahwa pengalaman yang mempersatukan Indonesia sebagai bangsa adalah pengalaman penderitaan. Lalu perspektif Islamnya yaitu negara bangsa dengan segala komposisi pluralitas di dalamnya telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah hasil konseptualisasi dan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Di dalamnya memuat nilai-nilai bangsa yang luhur dan menyimpan semangat perjuangan bangsa. Namun, seiring dengan banyaknya kegagalan pemerintah dalam membangun negara, muncullah kelompok-kelompok ekstremis yang ingin mengubah Pancasila dengan syariat Islam. Artinya Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Lalu fenomenanya adalah yaitu kemerdekaan Indonesia bukan adalah perjuangan golongan tertentu, suku tertentu, adalah imajinasi tentang kemerdekaan membuat orang meninggalkan komunitas kolektif dan ego kulturalnya, lalu bersatu mengangkat bambu runcing dan menempuh jalur diplomasi politis untuk melawan penjajah. Lalu pembahasan analisis dan diskusi yaitu sejarah telah tercatat sebagai dasar negara yang memberikan pandangan dan kekuatan bagi Indonesia. Nilai-nilai yang diperoleh yaitu Pancasila merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dilaksanakan secara terpisah karena Pancasila saling memiliki keterkaitan dari sila pertama hingga sila kelima. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang harus diwujudkan setiap lembaga atau organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berarti Pancasila memberikan ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia dan membedakan dengan bangsa lain. Yang keempat, saya akan membahas kajian teman saya
yang bernama Aulia Intan. Dalam konteks memahami Indonesia dan keindonesiaan, yakni berbagai kaitan yang menyangkut keberadaan, keadaan, dinamika, dan aspek-aspek kebangsaan lainnya yang menyatu dengan identitas kebangsaan yang kompleks dan tidak sederhana, itu penting didalami dan diperbincangkan. Perspektif Islamnya. Dipahami tentang konsep radikalisme yang menjadi wacana publik di Indonesia terakhir karena masih membawa muatan pandangan dan pelekatan dengan kecenderungan mengaitkan radikalisme agama, khususnya radikalisme Islam. Kontroversi itu bukan pada persoalan setuju dan tidak setuju dalam radikalisme, tetapi lebih pada perdebatan tentang konsep, pemikiran, sasaran atau objek cakupan, strategi atau cara serta kebijakan tentang radikalisme di Indonesia. Lalu fenomena atau problem empiriknya adalah sosiologi interpretatif. Dibahas fenomena yang mengandung makna problematik dengan tujuan mengungkap makna-makna yang memberikan dasar bagi tindakan manusia yang penuh arti. Yang dalam diksi Weber untuk menemukan the subjective meaning atau arti subjektif di balik fenomena atau perilaku verbal. Dengan sosiologi interpretatif dapat diketahui pula pemahaman intersubjektif mengenai sistem-sistem simbol dalam kehidupan manusia dengan segala derivasinya. Lalu pembahasan bukanlah persoalan sederhana dalam aspek apapun di berbagai negara, sehingga memerlukan pemahaman yang luas dan mendalam agar tidak salah dalam cara pandang dan cara menghadapi radikal dan radikalisme sebagai konsep. Sebenarnya netral dalam dunia pemikiran dan gerakan. Menjadi keliru manakala memaknai radikal dan radikalisme sebagai identik dengan kekerasan, lebih-lebih sama dengan terorisme. Nilai-nilai yang diperoleh yaitu permasalahan tersebut maka penting dikaji terutama dengan menggunakan perspektif sosiologi, bagaimana menjelaskan masalah radikalisme di Indonesia secara mendalam serta mengembangkan modernisasi keindonesiaan sebagai jalan baru menuju Indonesia ke depan, bagaimana cita-cita para pejuang dan pendiri bangsa. Selanjutnya saya akan membahas kajian teman saya yang bernama Diajeng Putri. Demokratis yang dasar negaranya Pancasila dan menghormati adanya aturan agama, yaitu ideologi agama Islam sinkron dengan ideologi Pancasila yang dianut Indonesia. Namun Indonesia tidak bisa menjadi negara khalifah karena ada beberapa tatanan dalam ideologi Islam yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Masalah di Indonesia yang biasanya timbul sebab faktor ideologis, faktor teologis internasional maupun domestik ialah munculnya paham radikalisme, intoleran, dan terorisme, bukan seperti paham sekularisme yang memisahkan agama dengan negara yang terjadi di daerah Eropa. Lalu perspektif Islamnya 108 dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk tidak mencela sesembahan lain selain Allah, karena nanti mereka akan membalas mencela Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Dari ayat tersebut, kita diperintahkan untuk bertoleransi pada agama lain atau kepercayaan lain, dan dari rujukan jurnal yang saya baca
tiga prinsip dalam bertoleransi, yaitu pertama, tidak menghina sesembahan lain. Kedua, berdakwah dengan lemah lembut seperti yang dijelaskan dalam surah At-Taha ayat 44. Dan ketiga, mengakui keberagaman agama yang ada di Indonesia. Lalu fenomena atau problem empiriknya, jenis seorang siswi kelas 10 yang dipaksa gurunya untuk memakai jilbab padahal ia seorang non-muslim. Berita ini viral karena orang tuanya membagikan video yang menunjukkan ia sedang berbincang dengan pihak perwakilan SMKN 2 Padang. Video tersebut mendapatkan perhatian publik karena ada dugaan pemaksaan berpakaian muslim pada siswi. Lalu pembahasan atau analisis dan diskusinya adalah Indonesia negara Pancasila yang bermoto Bhinneka Tunggal Ika dengan nilai toleransi di dalamnya. Islam agama rahmatan lil Islam yang hadir di tengah masyarakat mampu memberikan kasih sayang bagi manusia dan seluruh alam. Jadi, jika terkait kasus pemaksaan dalam berjilbab pada siswa non-muslim itu tidak mencerminkan Islam, di mana konsep Islam itu tidak berbentuk kekerasan atau pemaksaan dan saling menghina dalam tatanannya. Nilai-nilai yang diperoleh adalah nilai intoleransi yang masih ada di Indonesia, nilai radikal yang masih marak dilakukan, nilai toleransi yang harusnya pelan-pelan ditanam dalam jiwa bangsa. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.